Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Dapabusa. Saya dari Prodi Matematika 2A. Untuk saat ini saya akan membahas materi profesi keguruan. Yang pertama tentang peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar yakni berusaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada anak didik, yaitu dia berusaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dia miliki kepada anak didiknya agar mereka bisa memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan secara lebih luas. Dalam rangka ini, guru tidak semata-mata sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Guru sebagai pendidik dan pembimbing yaitu yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam kegiatan belajar. Saiful Bahri Jamara dalam bukunya Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif menyebutkan peranan guru sebagai berikut. 1. Korektor. Guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Guru harus memberikan nilai yang baik dan nilai yang buruk dari semua sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didik. 2. Inspirator. Guru dapat memberikan contoh yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Guru memberikan contoh yang baik bagi kemajuan kegiatan belajar anak didik. 3. Informatori. Memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran ini guru sebagai penyalur informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Organisator. Guru harus memiliki kegiatan pengelolaan yaitu kegiatan akademik. Kegiatan akademik seperti menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan lain sebagainya. 5. Motivator. Guru memberikan dorongan kepada anak didik. Guru memberikan dorongan kepada anak didik agar mereka lebih memiliki gairah dan aktif dalam kegiatan belajar. 6. Inisiator. Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Pencetus ide-ide kemajuan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 7. Fasilitator. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Guru menyediakan fasilitas yang bisa memudahkan kegiatan belajar anak didik. 8. Pembimbing. Guru harus bisa membimbing anak didiknya menjadi manusia yang dewasa. 9. Pengelolaan kelas. Guru harus dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas itu merupakan tempat berhimpunnya semua anak didik dan guru dalam proses pembelajaran. 10. Evaluator. Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur. Yang kedua tentang menjadi guru yang menyenangkan. Guru merupakan figur masyarakat yang sikap dan perilaku baik menyenangkan ataupun tidak, akan tetapi menjadi sesuatu yang dicontohi oleh peserta didik. Ketika guru mampu menjadi seorang yang menyenangkan, maka kehadiran guru sangat dinantikan. Namun, sebaliknya jika guru tidak mampu menjadi seorang yang menyenangkan dalam pembelajaran, maka keberadaannya pun kurang dinantikan. Dalam setiap proses pembelajaran, ada dua pihak yang terlibat, yakni orang yang mengajar dan orang yang diajar. Orang yang mengajar disebut guru, dan orang yang diajar disebut peserta didik. Adapun konsep-konsep menjadi guru yang menyenangkan, yaitu A. Pengertian guru. Secara general, kata guru didedikasikan untuk seseorang yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. B. Sifat-sifat guru. Sifat-sifat guru yang perlu diteladani oleh peserta didik yaitu sebagai berikut. 1. Ikhlas. Seorang guru harus menanamkan sifat ikhlas ke dalam jiwa murid-muridnya. 2. Jujur. Jujur adalah penyelamat bagi guru di dunia dan akhirat. Bohong kepada murid akan menghalangi penerimaan dan
menghilangkan kepercayaan. 3. Walk detail. Adanya perbedaan ucapan dengan perilaku seorang guru hanya akan membuat seorang murid berada dalam kebingungan. 4. Adil dan egaliter. Setiap manusia diwajibkan untuk berlaku adil terhadap kerabat dekat ataupun yang jauh. 5. Akhlak mulia. Akhlak adalah sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh guru, kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk berakhlak. 6. Tawadu. Dampak dari sikap tawadu bukan hanya dirasakan oleh seorang guru, melainkan juga dirasakan oleh para murid. Sifat ini akan memberikan dampak positif bagi diri mereka. 7. Berani. Sifat berani adalah tuntutan yang seharusnya dipenuhi oleh setiap guru. 8. Jiwa humor yang sehat. Jiwa humor yang sehat dapat menghilangkan rasa jenuh yang menghinggapi para murid. 9. Sabar dan menahan marah. Kesabaran adalah alat yang paling baik bagi kesuksesan seorang guru. Amarah adalah perasaan dalam jiwa seseorang. 10. Menjaga lisan. Sebuah ejekan dan hinaan akan menjatuhkan harkat dan derajat orang yang dihina. 11. Sifat dan musyawarah. Bermusyawarah dapat membantu seorang guru dalam menghadapi suatu permasalahan atau perkara sulit yang dihadapinya. C. Metode guru yang menyenangkan. Metode pembelajaran merupakan cara guru menyajikan atau mengemas materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode-metode pengajaran yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut. 1. Pengkondisian suasana belajar. Pengkondisian suasana belajar merupakan syarat utama proses belajar mengajar yang efektif. Ada 3 cara yang digunakan Rasulullah dalam metode ini yaitu 1. Meminta diam untuk mengingatkannya. 2. Menyeru secara langsung. 3. Perintah menyimak dan diam secara tidak langsung. 2. Berinteraksi secara aktif. Ada 2 bagian berinteraksi secara aktif yaitu A. Interaksi pendengaran. 1. Teknik berbicara atau presentasi dan pendengaran. 2. Tidak bertele-tele dan tidak terlalu bernada puitis. 3. Memerhatikan intonasi. Dan keempat, diam sebentar di tengah-tengah penjelasan. B. Interaksi pandangan yaitu 1. Kontak mata dalam mengajar. 2. Memanfaatkan ekspresi wajah. Dan yang terakhir, tersenyum. Yang ketiga, applied learning method. Terdapat 2 cara dalam applied learning method yaitu A. Metode praktikum yang diterapkan oleh guru. B. Metode praktikum yang diterapkan oleh murid. 4. Scaling and leveling. 5. Diskusi dan memberikan tanggapan. 6. Bercerita atau storytelling. Bercerita adalah metode yang baik dalam sebuah pendidikan. 7. Perumpamaan dan studi kasus. Memberikan perumpamaan merupakan sarana yang baik untuk memudahkan kandungan makna dan pemikiran. 8. Teaching and motivating. 9. Bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh dalam hal menyampaikan pesan atau presentasi bermanfaat untuk hal-hal berikut. A. Membuat penyampaian bertambah terang dan jelas. B. Menarik perhatian pendengar dan membuat makna yang dimaksud melekat pada pikiran pendengar. C. Untuk mempersingkat waktu. Yang 10. Gambar dan grafik. Penjelasan yang diperkuat dengan gambar atau tulisan akan membuat penyampaian tersebut menjadi jelas. 11. Memberikan alasan dan argumen. 12. Refleksi diri. 13. Informasi dan pengulangan.
Ada dua macam tentang informasi dan pengulangan, yaitu A. Pengulangan kalimat, B. Pengulangan ucapan nama. 14. Fokus and point based. 15. Metode tanya jawab. Teknik bertanya adalah metode yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar siap terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya. 16. Guessing with question. 17. Memotivasi untuk bertanya. Memotivasi dapat menghapus kebodohan serta memperbaiki pemahaman dan pemikiran. 18. Bijak dalam menjawab. Ada dua macam tentang bijak dalam menjawab, yaitu A. Menyimak orang yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tingkat pengetahuan. B. Menyikapi sikap si penanya dengan sikap yang bermanfaat. 19. Mengomentari pertanyaan. Memberikan komentar terhadap seorang murid dapat bermanfaat bagi si penjawab untuk memperbaiki jawabannya. Dan yang terakhir, jujur. Dan yang ketiga, tentang guru dan kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Dengan begitu pentingnya pendidikan, sehingga pemerintah membuat peraturan wajib belajar bagi anak dari usia 9 sampai 12 tahun. Pendidikan pun bisa berlaku untuk semua, mulai dari yang kaya maupun yang miskin, tidak memandang usia, baik itu usia muda ataupun tua, semua berhak mendapat pendidikan. 3 alasan mendasar yang membuat pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang, yaitu A. Pendidikan melibatkan sosok manusia yang senantiasa dinamis. B. Inovasi pendidikan akibat perkembangan sains dan teknologi. C. Tuntutan globalisasi yang meleburkan sekat-sekat agama, ras, budaya, bahkan falsafah bangsa. Berdasarkan kajian teoritik, maka pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, merupakan satu kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu dalam kehidupan seseorang. Dia harus memiliki pendidikan. 2. Hak untuk semua orang tanpa adanya perbedaan. Dalam menuntut pendidikan tidak ada yang namanya perbedaan. 3. Tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai, tepat serta bersamaan dan keadilan. Tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. 4. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, bagaimana terlibatnya masyarakat yang baik dan jujur. 5. Pembukaan akses berupa jalur dan jenjang. Keenam, membuka peluang dalam memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. Membuka kesempatan menempuh pendidikan untuk menjadi bekal di kehidupan di masa yang akan datang. 7. Memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman dan membentuk masyarakat global. Indonesia sedang menghadapi 2 tantangan besar dalam mengembangkan pendidikan, yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dan era globalisasi total. Globalisasi pendidikan merupakan lintas batas yang merobos dinding geografis kebangsaan, kebudayaan, bahkan peradaban bangsa-bangsa. Sekian pembahasan untuk hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat siang dan shalom.